Indonesia harus bersyukur karena punya dua pengawal uang. Satu, Peri Warjio sebagai Gubernur BI, dan satu lagi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Keduanya pernah menjadi Direktur IMF. Jadi mereka bukan kaleng-kaleng. Keahliannya sudah berkelas dunia. Enggak seperti pengamat ekonomi. Saya ingin cerita sedikit tentang Peri Warjio. Saya tidak kenal secara pribadi dengan beliau, tapi saya tahu sedikit dari teman yang kenal dia. Peri lulusan UGM. Jadi paham ya orientasi ideologinya. UGM itu lebih kepada sosialis, beda dengan UI. Peri melanjutkan pendidikan di Iowa State University hingga meraih gelar master pada tahun 1989 dan meraih gelar PhD di tahun 1991. Karirnya berkembang di BI sejak tahun 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebank sentralan, pengelolaan devisa dan hutang luar negeri, serta biro gubernur. Mungkin sejak Indonesia merdeka, hanya Peri, Gubernur BI, karir yang tidak berpolitik. Sama dengan SMI. Jokowi memilihnya tentu tidak mudah, harus berhadapan dengan kepentingan politik di DPR. Maklum, peran BI sangat penting. Dan BI ada di bawah undang-undang secara independen dari pemerintah. Kalau Jokowi tidak bisa tentukan orang baik di BI, maka Indonesia akan bernasib sama dengan BI sebelumnya, seperti skandal Senturi dan lainnya. Tahun 2018, Peri lolos dengan fit and proper test di DPR dan terpilih sebagai Gubernur BI. Pesan Jokowi hanya sederhana, amankan rupiah dan jaga stabilitas moneter. Lakukan sesuai undang-undang. Pesan singkat. Tetapi bagi Peri, itu jelas bahwa Jokowi tidak akan intervensi BI dan akan mendukung fungsi BI sesuai undang-undang. Setelah terpilih sebagai Gubernur BI, Peri tahu bahwa pasar uang rupiah dikendalikan Singapura melalui kontrak berjangka, non-deliverable forward. Pernah tahun 2013 terjadi skandal di pasar uang Singapura melalui manipulasi kontrak berjangka falas. Rupiah termasuk mata uang yang dimanipulasi bersama Baht Thailand, Dong Vietnam, dan Ringgit Malaysia dalam kontrak non-deliverable forward (NDF). Pada bulan September 2018 atau 5 bulan setelah Peri terpilih sebagai Gubernur BI, Bank Indonesia mengeluarkan aturan baru mengenai transaksi pasar non-deliverable forward (NDF) di dalam negeri atau domestic non-deliverable forward (DNDF). Keluarnya aturan ini untuk memperluas pasar uang dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Ada 3 latar belakang keluarnya aturan tersebut. Pertama, adanya ketidakpastian global. Meningkatnya ketidakpastian kondisi ekonomi global. Negara emerging market mengalami capital outflow yang cukup besar. Akibatnya, fluktuasi nilai tukar menjadi sangat tinggi, termasuk di dalamnya adalah rupiah. Kedua adalah untuk lindungi nilai. Ketiga adalah bisa dimonitor. Dengan transaksi domestic non-deliverable forward, pelaku pasar memiliki alternatif dalam melakukan transaksi hedging. Di samping itu, BI dapat memonitor pelaksanaan transaksi baik di sisi mekanisme, volume, maupun harga. Atas dasar ini, BI dapat melakukan intervensi di pasar forward domestik dengan penyelesaian transaksi dalam mata uang rupiah sehingga tidak berpengaruh terhadap posisi cadangan devisa.
Peri sangat konsisten menjaga fungsi BI sesuai undang-undang. Dan Jokowi juga senang. Bahkan di saat pandemi kemarin, setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1/2020, BI tidak mau mendukung pasar SBN untuk membiayai pen COVID. Menolak wacana DPR untuk cetak uang, Jokowi diam saja. Tapi akhirnya BI setuju membeli SBN dengan syarat. Apa itu? Skema burden sharing. Artinya, pemerintah harus transparan penggunaan dan pembelian SBN sesuai dengan progres realisasi program pemulihan ekonomi. BI benar-benar bertindak sebagai leader daripada kasir pemerintah. Nggak becus kelola duit yang gua kasih, ya sorry aja. Kira-kira itu kata Peri kepada pemerintah. Peri terlahir sebagai anak kampung, putra seorang petani yang hidup sederhana. Oleh salah seorang anggota DPR, kisah perjalanan hidupnya bahkan disamakan dengan Presiden Jokowi. Di depan puluhan jemaah Masjid Nurul Ama, Peri menceritakan bagaimana dirinya yang hanya orang desa dan anak petani miskin bisa meraih posisi strategis di bank sentral. Saya sering katakan segala sesuatu itu adalah kekuasaan dari Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah ikhtiar kita akan disempurnakan. Kata Peri, berangkat dari desa dan dari keluarga sederhana, taat beragama dan rendah hati. Saya yakin negeri ini akan kuat menghadapi badai global krisis. Sebagaimana Gubernur BI dan Menteri Keuangan orang yang amanah. Dan tentu karena presidennya amanah. Andaikan semua menteri dan pembantu presiden kelas SMI dan Peri, saya yakin Indonesia bisa menjadi negara besar dan kuat secara ekonomi. Dan orang hebat seperti SMI dan Peri tidak mengejar jabatan presiden. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Erizeli Bandaro dengan judul 2 Pengawal Uang Indonesia yang disadur dari redaksi indonesia.com. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.